Oke, selesai. Nah, untuk anak kelas 6, hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh, si Joko. Kenapa si Joko? Sakit. Oke, untuk anak kelas 5, siapa yang tidak berangkat, Nak? Rina. Oke, Rina kenapa? Oh, izin. Untuk anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu peristiwa alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu peristiwa alam yang ada di Indonesia dan yang pernah terjadi di negara tetangga. Nah, tujuan pembelajaran IPA untuk anak kelas 5 yaitu kalian nanti dapat menyebutkan contoh-contoh dari peristiwa alam, apa yang sudah pernah terjadi. Lalu yang kedua, kalian dapat menjelaskan dampak peristiwa alam. Lalu tujuan yang ketiga, dapat membuat solusi yang berkaitan dengan penanggulangan banjir. Nah, untuk tujuan yang pembelajaran kelas 6, kalian dapat menyebutkan faktor penyebab dari bencana alam. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh dari peristiwa alam. Kalian dapat menyebutkan peristiwa alam yang menguntungkan untuk manusia dan yang merugikan manusia. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat peristiwa alam? Oke, Intan, apa yang kamu pernah melihat peristiwa alam apa, Tan? Gunung meletus, iya. Dini, banjir, iya. Gunung meletus yang disebutkan Intan dan banjir yang disebutkan Dini itu adalah salah satu contoh peristiwa alam. Nah, kenapa sih banjir dan gunung meletus bisa terjadi? Oke, Dono, silahkan jawab, Dono. Iya, karena adanya endapan magma di dalam perut bumi. Kalau untuk banjir, kira-kira apa penyebabnya? Karena drainase tidak berfungsi secara sempurna. Bagus sekali jawabannya, Bunga. Anak kelas 5, kali ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu peristiwa alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk anak kelas 6, kita akan belajar tentang IPS, yaitu materi peristiwa alam yang ada di Indonesia dan negara tetangga. Untuk kelas 5 dan kelas 6, perhatikan gambar di sini. Ini gambar apa, Nak? Iya, unik sekali, Intan, gambar gunung meletus. Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa alam pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara tetangga. Anak kelas 6, kalian tahu apa tidak yang termasuk negara tetangga itu mana? Iya, benar sekali, Malaysia dan Singapura. Nah, selain gunung meletus dan banjir, terdapat beberapa contoh dari beberapa peristiwa alam. Yang contoh berikutnya adalah angin puting beliung, ya kan? Nah, yang berikutnya ada bencana alam kekeringan atau kemarau. Oke, sudah paham ya? Nah, silakan kelas 5 dan kelas 6 masing-masing membentuk kelompok untuk kita berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, silakan bentuk kelompoknya sendiri. Untuk kelas 5, hal yang harus kalian diskusikan adalah kira-kira apa sih atau bagaimana cara menanggulangi banjir. Paham ya, cara menanggulangi banjir. Nah, untuk kelas 6, masalah yang harus kalian diskusikan adalah contoh dari peristiwa alam yang merugikan dan menguntungkan manusia. Berikan masing-masing 3 contohnya. Waktu diskusi sudah habis, sekarang masing-masing dari kelas 5 dan kelas 6 persiapkan kelompoknya perwakilan untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kita sudah masuk ke akhir pembelajaran. Bu Devi akan menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan peristiwa alam. Yang pertama, peristiwa alam itu adalah kejadian alam yang sering terjadi di sekitar kita. Contoh dari peristiwa alam itu adalah banjir, tsunami, gempa bumi, kemarau. Nah, dan contoh-contoh bencana alam itu merupakan penjelasan dari peristiwa alam. Nah, sekarang untuk tugas kalian di rumah, untuk kelas 5 dan kelas 6, silakan mencari salah satu peristiwa alam yang pernah terjadi di sekitar kalian. Masing-masing dijelaskan satu saja. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Untuk mengakhiri pelajaran ini, ucapkan selamat siang.